Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya di Pawon Misteri. Nah, kali ini ada satu cerita tentang seorang janda beranak satu yang diperistri oleh seseorang yang ternyata dia akan dijadikan tumbal. Dan lebih mirisnya lagi, ternyata seseorang itu sudah mempunyai istri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Saya terima nikahnya, Karina binti Yustira, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah, suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suami baruku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan, saya Karina Yustika. Hari ini saya sangat bahagia dinikahi oleh seseorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya arungi, tapi perasaan berbunga-bunga lebih terpancar di hati ini. Bagaimana tidak, di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu, Allah masih mengirimkan sosok pria baik yang mau menerima keadaan saya, serta menyayangi, bahkan menafkahi saya dan juga putri semata wayangku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto. Sisi yang menurut saya, yang turut mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali kerja ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku titipkan di rumah orang tuaku, di mana dia berjanji akan menjemput diri ini beserta putri semata wayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Aku mengenal dirinya dari sosmed. Di sanalah awal kami perkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Kala itu Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku dan selebihnya terjalin melalui komunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliau membuat hatiku benar-benar sangat bahagia dan juga hatiku luluh lantah. Aku seperti tidak bisa menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan untuk melamarku. Dan hanya berselang 5 bulan lamaran itu, kami memantapkan diri naik ke pelaminan, guna mengesahkan bahtera rumah tangga yang hendak kami jalani bersama. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia masih SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku, serta seorang adik lelaki. Ibuku tercinta sudah lama berpulang sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku. Di akhir bulan itu tiba-tiba Mas Wanto datang menemui keluargaku, dan dia datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira aku akan tinggal bersama ibu mertua atau mengontrak di sana. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami. Satu rumah cantik yang berlokasi pada salah satu kota Madiyah. Keadaan di sana cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang terbangun, hanya beberapa kepala keluarga yang benar mendiami tempat itu. Sisanya bangunan kosong, yang sepertinya hanya dijadikan investasi bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu terdapat 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang masih terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar, bagiannya roboh,
serta dipenuhi oleh ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati sendiri, terdiri dari 3 kamar tidur. 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh, karena 1 kamar tidur lagi berposisi di belakang dekat dengan kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat sangat kotor, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang juga berada di bagian belakang, tidak menghadap ke bagian depan seperti 2 kamar lainnya. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding karena merasa tidak lazim akan tata letak kamar tersebut. Sempat kutanyakan kepada Mas Wanto perihal kamar terkait itu, dan dia berkata hanya kesalahan konsep kalau dirinya membangun rumah, di mana kamar itu sudah terlanjur dibuat dan berakhir sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah ini sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyolnya lagi, Mas Wanto malah menggoda aku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di sana. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan merasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diri ini kala itu. Singkat cerita, kehidupan kami berjalan dengan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi kasmaran. Mas Wanto juga memperlakukan anakku layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Dan semua berjalan indah, layaknya kisah romantis yang ada di film-film. Hingga 3 bulan berlalu kebersamaan kita. Hujan deras yang turun membasahi daratan di senja hari yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga yang lazim. Selang aku menidurkan Lena di kamar, kemudian terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Pergilah aku mengambil payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang baru turun dengan derasnya. Langkahku sigap dengan tangan yang sudah menggenggam payung. Kubuka pintu depan. Sontak aku kaget. Bukan Mas Wanto yang ada di sana. Namun tampak seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar. Aku berteriak, membuat dia menghentikan aktivitas itu dan menatap sinis ke arah diri ini. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri. Aku kemudian berteriak meminta tolong. "Maling!" teriakku terus menerus. Wanita itu gugup seiring dengan teriakan yang aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang menambah horor suasana. "Awas ya kamu, pelacur!" ucapnya sembari berlari pergi meninggalkan tempat ini. Seketika aku lemas, lunglai. Tanpa sadar aku menitikkan air mata. Ya, pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa selain hanya berjaga di depan pintu, sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tidak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala mendengar suara dari dalam rumah. Suara itu menangis sembari memanggil diri ini, di mana teriakan Lena yang terbangun dari tidurnya. "Iya nak, bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak, tangis, terbangun dari tidur. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai permintaannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan dirinya di lantai, tepat di sampingku. Tanganku mulai sigap mengambil gelas dan kaleng susu. Sedang asik meracik susu itu, kemudian terdengar suara gedoran. Terdengar sangat kencang, memaksa untuk menabrak pintu. "Astagfirullah," spontan aku berkata.
Aku lupa akan kejadian yang baru saja aku alami, dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. Dan segera berlari ke arah pintu depan, meninggalkan Lena sendiri di dapur. Sikap langkah ini memastikan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang masuk kala itu. Setelah semua terasa aman, aku kembali ke dapur. Kulihat Lena terdiam dan fokus memandang ke arah pintu kamar kosong di bagian belakang itu. Ada apa, nak? Tanyaku padanya. Siapa di dalam, Bunda? Tanyanya polos, sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Pintunya terguncang keras, seperti ada seseorang dari dalam sana yang ingin membuka paksa pintu tersebut. Ku genggam sebilah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah turunan. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam ini sesaat setelah ku letakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam, penuh dengan kekelaman. Seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari saja, pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di otakku saat ini. Badanku bergerak alamiah, spontan aku angkat Lena. Ku peluk dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tidak kunjung reda, bahkan tidak dapat membendung aku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap, baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. Kamu mau kemana? Hujan-hujanan, Dek? Kata pria yang tidak lain adalah Mas Wanto, suamiku. Takut, Mas. Kataku terbata-bata, berurai air mata. Diambillah Lena dari pelukanku, sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang seorang wanita sinting yang mencoba masuk ke dalam rumah. Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. Oh, dia kesini. Katanya kepadaku dengan santai. Dengan emosi, ku katakan tentang gedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, lupakan, kamu itu kecapean. Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi, tak kalah ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang aku terima. Kali pertama ku rasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku, perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. Bukan urusanmu, kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai. Katanya kepada aku. Rentetan petaka mulai silih berganti selang dari kejadian itu. Hampir setiap hari, pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi, seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Aku berdiri di depan rumah, sembari melihat ke arah atap rumah. Seketika bulu kuduku naik. Wajahku memucat kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu suara itu tidak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyatu genteng. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa. Dan kalian sudah paham kan? Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku, bahwasanya ada ataupun adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan oleh seseorang.
Beberapa kali aku sampaikan hal ini secara halus dan sopan kepada Mas Wanto. Tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas. Hari demi hari, perubahan sikap drastis Mas Wanto. Untungnya tidak merambat kepada Lena, sekalipun sikapnya dingin padaku. Namun dia masih memperlakukan Lena seperti darah dagingnya sendiri. Di kisah lain, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya, Lena mengalami demam yang tidak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena ya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa dia berobat. Lena juga sempat dirawat inap, sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit. Namun semenjak saat itu, Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri. Dan bila malam tiba, dia kembali demam. Mulutnya mengeram, seperti menahan rasa sakit. "Tolong bunda, sakit. Lena sakit bunda." Lena tidak sepenuhnya membawa bencana. Layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena. Malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk berbicara hal-hal mistis, malah meminta izin kepadaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai Pak Ustadz. Sebut saja namanya Ustadz Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, Lena kemudian dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya memperbolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena. Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik. Lama menanti, Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena, langsung melayangkan pertanyaan kepada Mas Wanto. "Bagaimana Mas?" Mas Wanto mengatakan dan juga mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Ibu Marni. Dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan, mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tidak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk mengobrol dengan Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti aku jelasin di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawa sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto. Dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" Tanyaku keheranan kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini, besok kalian jemput dia," jelas Ustadz Malik. "Nanti sampai rumah, kamu kemas keperluan kita, ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto kepadaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. "Kamu gak usah banyak tanya dulu, nanti kalau masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan oleh Mas Wanto. Kemudian ku ambil beberapa helai baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Kucium keningnya. "Terima kasih untuk semuanya ya Mas," ucapku dengan pelan. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyantroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan, dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Teluh,
katanya padaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasannya. Mas Wanto sempat kutanya, apa wanita sinting itu ada hubungannya dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam sejenak. Tidak baik berprasangka buruk, jawabnya kepada aku. Mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat itu aku bertanya soal kamar dan kejadian yang ku alami. Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa. Jelasnya singkat. Namun ku paksa untuk berjanji, dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. Kejadian mistis yang kamu alami, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan kita. Dari bangku belakang, kulihat Lena. Dia tertidur. Tampak baik-baik saja. Tidak terdengar lagi suara mengerang, kesakitan dari mulutnya. Seperti beberapa hari yang lalu. Bahkan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat, perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kita. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan ibuku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali, maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Biar surprise saja Pak, ucapnya kepada ayah dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto, mungkin dalam hatinya tidak mau mempermasalahkan hal ini menjadi besar, yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. Kalau semua nanti sudah normal, nanti pasti Mas akan jemput ya dek. Begitu janjinya kepadaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Ya, bagaimana tidak? Setiap hari menjelang sore, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan, menilik ke berbagai arah. Keringat dingin mengucur di dahinya. Kamu kenapa Mas? Tanya aku. Nggak apa-apa dek. Jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. Kalau Lena kambuh lagi, minumkan air ini dek. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja. Pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar ku peluk dia, mencoba menenangkan hatiku. Jaga diri baik-baik ya Mas, pesanku kepadanya. Beberapa hari berselang, keadaan berlangsung baik. Lena tidak lagi memunculkan gerakan aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan dengan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana teluh itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka, terbungkus kain putih, berbentuk pocong. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian, yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan. Ketika pekerjaannya lenggang. Baru seminggu informasi itu kuterima. Kabar baik seketika berubah drastis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, aku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan.
kala aku mendengar bahwasanya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati kutitipkan Lela, anakku, ke ayah kandungnya. Mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terparah di hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia terkulai, lemah, tidak berdaya. Pelupuk matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya memar, berwarna biru, lebam. Di bagian bawah pahanya benar-benar basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab perkataanku. Namun air matanya juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon kepada mereka untuk membantuku. Bergegas membawa Mas Wanto menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Kujaga Mas Wanto, kupijit kakinya, tangannya, dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya. Keesokan paginya, ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kantor dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu mengkonfirmasikan hasil lab dan rongsen dari Mas Wanto bahwa Mas Wanto terkena stroke. Mas Wanto terkena serangan stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan kepadanya. "Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan." Dokter itu menerangkan secara detail. Kami hanya bisa membalasnya dengan isak tangis. Ku coba tegar menenangkan ibu mertuaku yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Ku peluk dia. "Sabar ya Bu, Mas Wanto pasti sembuh," ucapku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada, yaitu berada di rumahku sendiri, rumah terkutuk itu. Sungguh tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih berjejer kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat-lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Kubuang jauh rasa takut itu dan mulai pengabdianku menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ku ekstrakan tenagaku dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua.
dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Bayangan awal yang kurencanakan kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir, larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nantinya akan kami makan di rumah sakit, mataku mendelik sekejap melihat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang. Tak mengkhianati diriku, setiba aku merinding, bahkan sebelum rumah ini kembali terbangun untuk menakutiku. Aku merasa canggung dengan rumah sendiri, apalagi saat kulihat pintu itu, hawa panas seperti terpancar dari dalam sana, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang dramatis. Rasanya belum sampai semenit, terasa takut itu muncul. Raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar pintu itu. Mulai bergetar, terlihat jelas gagang pintu itu naik turun. Seakan-akan ada orang yang memainkannya dari dalam sana. Baru saja kupalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang, kabur. Langkahku malam itu mundur dan membuatku jatuh terjungkal. Hari ini, kali pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih berbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam, dipenuhi borok dan juga nanah. Tenang, tenang Rin, kataku dalam hati, mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk, kental tercium dari sosok itu. Mata kami saling berhadapan, dan bukan karena keberanianku, tubuhku terasa kaku. Bahkan lisan, ayat-ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tidak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong itu musnah dari hadapanku. Kini kurasakan sepasang tangan menyentuh pundakku. Siapa yang punya sosok tangan ini? Dia memegangku pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya. Aku menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan sosok itu. Seketika menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup ia membisikkan sesuatu kepadaku. Kau harus mati. Tiba-tiba suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tidak berhenti berucap, aku berterima kasih atas perlindungannya yang masih diberikan kepadaku. Segera aku berdiri mengambil perlengkapan yang akan aku bawa ke rumah sakit. Aku melangkah, mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah sambil menunggu ojek online yang telah kupesan. Sengaja aku menyambangi salah satu tetanggaku dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian lagi, walaupun hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. Selang beberapa menit ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Lalu kusadari sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor-gedor gerbang rumah. Sekilas kulihat dia tersenyum kepadaku dan tatapan matanya tajam, mengikuti arah jalur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam. Itulah yang kurasakan kala menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkan ke bangsal tempat bagi mereka para menginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat, menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya. Dalam kesesatan, sesaat berlalu dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. Assalamualaikum, kata wanita yang bernama Karina. Masuk ke dalam ruangan.
Maaf Bu, aku telat, kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. Kamu ngapain aja? Kok lama banget sih? Ibu jadi khawatir. Raut wajah wanita itu terlihat memelas, terlihat lelah. Enggan aku menceritakan apa yang telah terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum juga membaik. Tidak ingin aku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. Langsung kusajikan masakan yang telah kupersiapkan. Ibu makan dulu ya, terus istirahat. Biar saya yang jaga Mas Wanto, seruku kepadanya. Tiada bantahan ibu, terlihatlah memakan masakanku. Tidak lama berselang ibu mertuaku terlihat sudah tertidur. Hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP. Ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku meminta agar beliau tidur di sana ataupun di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijit Mas Wanto sembari membacakan doa, dan tidak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi ku alami. Karena tidak enak dengan ibuku, kuurungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada di samping beliau, dan turut serta tidur di situ. Bayangan kejadian tadi sewaktu di rumah hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur. Aku bergidik ngeri mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Aku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasakan mereka mengikutiku, seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dan dalam bayangan itu mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Terdengar suara samar-samar ketukan pintu membangunkanku dari tidurku, dan ketukan itu kembali berbunyi. Ku buka mata dari tidur singkat yang baru ku jalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. Ibu juga dengar, katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. Lebih baik kita biarkan suara itu. Tugasnya lagi. Cukup lama aku berdiam, bingung akan perkataan ibu. Sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol. Ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam sekalipun, itu petugas medis, tentunya dia akan masuk. Cukup dengan 1-2 kali ketukan. Suara langkah perlahan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu. Seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke arah sumber suara. Samar, sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto. Bayangan terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding aku lihat bentuk wujudnya yang tidak lazim. Kakinya lurus, menyatu, dan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang datang malam itu. Tangannya basah dan sangat-sangat dingin. Pelan aku berbisik, "Ibu sakit?" Yang hanya dijawab olehnya dengan isyarat menempelkan tangannya di mulut. Dahinya mengkerut, memaksa matanya agar tetap tertutup. Dan kami berdua pun saling menutup mata sampai kami ketiduran. Keesokan paginya, kami bangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah mempertanyakan kepadaku, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Tanyanya singkat. Aku ceritakan, jelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Aku memulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena, dan juga Ustadz Malik. Benar, kenapa aku sangat lupa dengan Ustadz Malik? Bu,
Kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Kubongkar tas yang kubawa. Tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Aku menelpon Ustadz Malik dan memohon kesediaannya agar bisa datang berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Sekarang ini, semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur aku tidak yakin penyakit Mas Wanto. Aku berpikir penyakit Mas Wanto itu terkena teluh. Alhamdulillah, Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto. Dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung selang urusannya selesai. Setelah urusan dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halaman itu. Ibu hanya bisa menggelengkan kepalanya, seolah sedikit ragu dengan apa yang aku jelaskan. Malah dia mewanti-wanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. Berserah dirilah kepada Allah, jangan sampai kalian salah. Malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan. Pesannya kepadaku. Menjelang sore hari ibu berpamitan pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Ya, berdagang jamu merupakan mata pencaharian beliau. Semenjak ditinggal oleh suami tercintanya, dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain belum ada tanda-tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirim foto keadaan Mas Wanto, berharap beliau iba. Namun hingga azan maghrib tidak ada balasan lanjutan yang aku terima. Aku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Khusyuk aku berdoa, memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tidak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tidak banyak dia berbicara kepadaku, hanya sekedar salam dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap tangan Mas Wanto, seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang, hebat, tubuhnya mengelincak, bergerak seperti memberontak. Darah segar bermuncratan dari mulutnya. Astagfirullah, ini sangat-sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian berdua, kata Ustadz Malik. Melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya, Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak. Dituangkannya minyak itu sembari mulutnya masih terus mengucapkan doa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Aku lihat tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda, dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus mengeluarkan ataupun memuntahkan darah. Darah merah kehitaman yang sangat amis dan juga busuk. Dan baru kusadari, tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini, dia tidak akan sanggup bila semuanya diselesaikan. Sekarang diambillah kain putih, diletakkannya paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang. Benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai, tidak banyak perbincangan di antara kami. Dia hanya berkata, tolong dibersihkan. Dia akan baik-baik saja. Seraya pergi meninggalkan kami. Langsung aku panggil suster yang berjaga malam itu dengan meminta bantuannya. Baju sprei yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Suster itu mempertanyakannya, ini ada apa?
Ini apa yang terjadi? Aku tidak dapat berkata apa-apa, tentunya selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Singkat cerita, keesokan harinya, Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib, dia sudah bisa duduk sendiri, walaupun kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh. Batang daun kelor, tidak banyak yang aku ketahui, karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tidak peduli apa yang dibahas oleh mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Harapan semuanya sudah berakhir. Ternyata hanya ada di angan-angan saja. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak akhir, di mana akulah yang akan menjadi korban selanjutnya. Berawal dari keisengan, aku membuka isi HP Mas Wanto. Tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakan gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, saat Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, terutama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian, dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya ku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik. Dan di dalam kamar itu aku menangis, memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu tetapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila dari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga aku kemas, walau mulut manisnya tidak henti mohon maaf. Namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang sangat-sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kedua kalinya tanpa ditemani seorang Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi sangat-sangat hancur. Membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Beredar kabar aku dicerai karena KDRT. Bahkan sampai ada kabar yang mengatakan aku dicampakkan karena keganjenanku. Menjadi gosip sampah yang mereka perbincangkan setiap harinya. Sudah pasti aku sebagai manusia biasa ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak kugubris sudah tidak dapat aku tolerir. Bagaimana tidak, aku yang berniat berbelanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tetangga tentang diriku ini. Mereka tidak lagi berbicara di belakang tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja namanya Bu Eni, mematik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung terkait kabar sampah mengenai rumah tanggaku. Tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan mengvonis, bukan menanyainya. Bicaranya itu dengan wajah yang ketus. Dan pada saat itu, sementara wanita lain yang ada di sana bukannya simpati terhadapku, tapi malah mereka kompak menghakimiku. Kuurungkan niatku berbelanja di sana. Aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuatku semakin jengkel. "Ye, malah pergi, bukannya dijawab," serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah terasa mendidih. Aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, ku tatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku. "Ibu mau tahu soal apa?" bentakku.
tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup, namun masih saja mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia menghentikan berbicara, tanganku spontan meraih botol bening dan kemudian menghantamkannya tepat di kepala ibu ini. Ambruk, darah bercucur hebat dari kepalanya. Seketika aku tersadar. Jiwaku saat itu terasa bahwa jiwaku telah mati. Walau tubuh ini masih hidup, melihat dia terkapar meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu ke kepalanya. Alhasil dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Ributlah di situ, semua orang berbondong-bondong. Ada yang membawa Bu Eni ke rumah sakit dan ada yang mengantarkanku pulang. Banyak orang yang berdatangan ke rumah meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati, bapak dan adikku. Hanya mereka berdua yang benar tulus membelaku. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Sehingga ceritanya aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhkan hatiku. Datang Pak Pahlawan, dia menjamin diriku. Dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku, serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun dia tetap memberikan maaf dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat perceraian. Selain itu juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga aku ceritakan kepada mantan suamiku. Dan aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan pada ayah kandungnya. Aku ingin menenangkan diri dulu agar pikiranku tenang. Tidak sampai sebulan Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Dibawanya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya, menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuatku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan perdebatan itu, tapi karena sedikit paksa dariku, ya mau tidak mau, beliau tetap memberikan izin. Tapi tidak dengan membawa Lena. Biarkan Lena tetap dengan bapaknya sampai semua urusanmu selesai. Sehingga cerita kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur, berbalut kasih, dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita romantis layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong dan info dari Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang empunya. Fotonya Mas aku bakar, katanya sembari menggodaku. 1 bulan berlalu Mas Wanto pun bisa bercerai. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena, guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku malam itu. Malam itu seperti biasa, Mas Wanto pulang kerja. Aku sudah menyiapkan makan malam. Selesai makan malam, ketika bersantai, kutunjukkan hasil tes spekku kepadanya. Ini loh Mas, kataku. Tapi tidak ada raut wajah bahagia, ekspresinya datar, senyumannya pun seperti dipaksa. Seakan tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu, aku seperti mengulangi kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali peringas. Rumah ini kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar. Malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tidak segan main tangan bila kami sedang bertengkar
menjelang usia kandunganku 4 bulan. Kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan yang lebih horor lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Aku sempat bersikap ketus dengan kehadirannya. Malah pikiranku melayang jauh. Apakah perubahan sikap Mas Wanto karena ulah wanita itu lagi? Bahkan sempat kumaki dia. Kupaksa dia mengakui perbuatannya, namun dia hanya tertawa. Jangan mengatakan aku jalang, aku sudah tidak menginginkan Wanto, ucapnya dengan ketus. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu, ucapnya lebih lanjut. Seketika aku gugup dengan ucapan wanita sinting itu. Aku memang tidak suka padamu dan sempat berpikir, kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku membuat aku iba kepadamu, ucapnya kembali. Mas Wanto menemuimu? Tanyaku lemas mendengar perkataannya. Iya, ada masalah. Bukan hanya menemui, tapi kami, tahulah, kalau wanita sama pria, ucapnya sembari tertawa lepas. Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tahu tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku tidak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi, tinggalkan dia. Kalau kamu masih ingin hidup, untuk apa? Waktu menemuiku, ucapannya memberikan pertanyaan kepadaku untuk membunuhmu. Jawabnya sembari memandang tajam ke arahku. Wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tidak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku. Sembari berkata, bukan salahmu, salahkan ibumu terlahir sebagai murahan. Ucap wanita sinting itu penuh dengan tawa. Aku hanya terdiam. Aku sangat takut, yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Apa kamu tidak paham dengan kata-kataku? Ia kembali bercerita kepadaku. Dulu, aku dan Wanto saling mencintai. Sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang akan Wanto lakukan? Menumbalkan dirimu serta anak haram di rahimmu itu. Jelas wanita itu sembari tersenyum tipis. Mas Wanto mandul. Tapi kenapa aku bisa hamil? Perempuan itu tertawa. Itu perbuatan dari perewangan Wanto, ucapnya sambil tertawa. Aku bergidik, ngeri, merasakan takut yang amat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah aku buat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku, sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipiku. Sedulur getih, sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi. Jadi sebenarnya selama ini itu Mas Wanto sedang ngilmu yang mengharuskan syaratnya untuk mencari tumbal. Dan sejak itu aku bergegas kabur dan kembali ke kampung halamanku. Aku tidak peduli dengan kunjungan para warga. Nyawaku dan nyawa calon anakku yang paling terpenting. Itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.